لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam salah satu rumah dari rumahnya yang ada di permukaan bumi ini, yakni masjid yang kita cintai ini. Kemudian salam dan salam tidak lupanya pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Umdatut Tafsir yang merupakan mukhtasar atau ringkasan daripada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 19 sampai 20. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan nanti tafsir surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah dan semoga bermanfaat bagi kita ilmu beliau dan bisa mendatangkan pahala bagi beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Kemudian beliau menjelaskan, membawakan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Sebelumnya beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, tentang tiga perkara, salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia menjadi munafik yang murni gitu. Man kana fihi wahidatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa yang ada padanya salah satu dari tiga sifat tersebut, maka dia memiliki salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Ini man iza ahdatsa kadzab, barang siapa yang berbicara dia berdusta, wa iza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia ingkari, wa iza tumina khan, dan apabila dia diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ini pertemuan yang telah lalu. Kemudian ya kita lanjutkan. Wa rawal Imamu Ahmadu an Abi Sa'idin qala, dan telah meriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abi Sa'id, yakni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu arba'atun. Hati itu ada arba'ah, ada 4 pembagiannya. Jadi hati pada manusia itu, kata Rasulullah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, dan ini hadis sahih ya, ada 4 macamnya, ada 4 tipenya. Qalbun ajrat, yang pertama adalah hati yang murni, fihi mithlu siraji yuzhir. Hati yang murni, hati yang bersih maksudnya, itu umpamanya di dalamnya seperti ada siraj. Siraj itu lampu kalau bahasa kita ya. Yang mana lampu tersebut yuzhiru, bercahaya, sehingga menyinari apa yang ada di luarnya, apa yang ada di sekitarnya. Jadi hati yang bersih, hati yang murni, ini pembagian atau tipe hati yang pertama kata Rasul disebut dengan istilah qalbun ajrad. Wa qalbun akhlaf marbutun ala ghilafihi. Kemudian tipe yang kedua, jenis yang kedua dari hati adalah
hati yang tertutup. Marbutun, yang terikat atau yang tertutup, ya, ala ghilafihi, pada penutupnya. Ini jenis yang kedua. Wa qalbun mankusun, ya. Kemudian yang ketiga, jenis hati itu kata Rasul, ada hati yang terbalik, ya, hati yang bersih, hati yang tertutup, hati yang terbalik, ya, mankus itu artinya terbalik. Wa qalbun musaffahah, ya, wa qalbun musaffahun, musaffah, ya, dan hati yang berlapis. Jadi ada berapa, Pak? Ada 4, ya. Ada hati yang bersih, yang diumpamakan dengan lampu, ya, lampu yang, ya, yang bersinar, hati ini yang menyinari pelakunya, gitu, ya. Kemudian ada hati yang tertutup, oleh tutupnya, gitu, sehingga tidak ada sinarnya. Kemudian ada hati yang terbalik. Kemudian ada hati yang berlapis, ada lapisannya, gitu, musaffah. Fa ammal qalbul ajradu, adapun hati yang murni, yang bersih, fa qalbul mu'min, ini adalah hati orang yang beriman, gitu. Jadi jenis hati yang pertama ini adalah perumpamaan bagi hati orang yang beriman, artinya bersih, gitu, ya. Sirajuhu fihi nuruhu, yang mana ada lampu dalam hati itu, yang di dalam lampu itu ada cahayanya yang menyinari pelakunya. Wa ammal qalbul aghlaf, adapun hati yang tertutup, fa qalbul kafiri, ini adalah hatinya orang kafir, ya, tertutup dari cahaya keimanan, Pak. Sehingga hati ini la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, sehingga hati tersebut tidak bisa lagi mengenal yang baik, ya, Pak, ya, dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Bahkan ada hati yang terbalik nanti, ini hati orang munafik, gitu, ya. Kemudian wa ammal qalbul mankusu fa qalbul munafiqi, adapun hati yang terbalik adalah hati orang munafik. Arafa thumma ankara, yang pertama dia mengetahui kebenaran, lantas kemudian dia ingkari. Awalnya dia beriman, ya, thumma kafaru, lantas dia kafir. Itu orang yang munafik, Pak, ya. Orang yang munafik itu tahu dia kebenaran, gitu, Pak, ya. Tahu dia itu benar, namun hatinya mengingkarinya. Ini. Wa ammal qalbul musaffah, ya. Adapun hati yang berlapis, fa qalbun fihi imanun wa nifaqun. Itu adalah hati yang ada sisi keimanannya, kan ada 2 lapis, gitu, Pak, ya. Pada lapisan yang pertama keimanan, lapis yang kedua kemunafikan, gitu. Ini kebanyakan hati umat manusia, Pak, ya. Karena memang manusia ini terkadang suka bohong, ya. Ya, seperti itu. Namun terkadang juga ada imannya meningkat, imannya lagi naik, gitu. Masya Allah, ya. Ini jenis hati yang keempat, yang terakhir, Pak, ya. Yang pertama itu hati orang yang betul-betul beriman, ya, luar biasa, para nabi, para rasul, ya, para sahabat, ya, orang-orang saleh, gitu, ya, para wali, gitu, Pak, ya, seperti itu. Wa masalul imani fihi kamasalil baqlati yamudduhal ma'ut thayyibu, dan perumpamaan iman yang ada di hati yang berlapis itu, arti yang berlapis kan ada sisi keimanannya, ada sisi kemunafikannya. Jadi perumpamaan keimanan yang ada pada hati tersebut, ya, ini bagaikan baklah. Baklah ini sayuran, ya. Ini perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi. Yamudduhal ma'ut thayyib, yang dialiri oleh air yang bersih, sehingga tambah subur baklahnya, sayuran itu, gitu. Nah, itu kalau sisi keimanan yang ada di hati yang berlapis itu. Wa masalun nifaqi, ya, kan ada juga sisi kemunafikannya di hati itu, ya. Perumpamaan kemunafikan yang ada pada hati al-musaffah itu, ya,
Kamasalil qarhah, ini seperti luka koreng gitu Pak ya. Yamudduhal qayhu waddam, yang mana dia ya tercampuri oleh nanah, luka yang mengandung lah gitu, yang mengandung nanah. Al-qayhu itu nanah artinya Pak ya, waddam dan darah. Jadi memang ada dua sisi hati itu. Ada sisi bersihnya, suburnya, ya baiknya, imannya, diumpamakan oleh Nabi dengan sayur yang diairi oleh air yang bagus. Kemudian ada sisi kemunafikannya, itu Nabi ibaratkan dengan borok gitu Pak ya, koreng ya, yang penuh dengan darah dan nanah. Ada penyakitnya hatinya gitu. Satu sisinya masya Allah baik, dan satu sisi rentan terkena penyakit hati. Kemudian Rasul melanjutkan, fa ayyul maddataini ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alaih. Dan di antara dua jenis keimanan dan kemunafikan yang ada di dalam hati tersebut, ya barang siapa yang mengungguli dari yang satunya, maka dia akan unggul dari yang satunya. Artinya apa? Kalau seandainya sisi keimanannya yang lebih kuat, yang lebih dia kedepankan, maka insya Allah sisi kemunafikannya akan kalah. Namun sebaliknya, kalau seandainya dia lebih mengunggulkan, mengutamakan sisi kemunafikan yang ada, potensi munafik yang ada di hati tersebut, maka tentu yang akan unggul kemunafikannya. Maka berperanglah antara dua itu. Dan ini kebanyakan hati manusia ya. Nah, di dalam istilah yang lain para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah ya menyebutkan bahwasanya ada hati itu jenisnya ya atau jiwa, lebih beliau narasikan dengan kata nafsun. Ada nafsun mutmainnah namanya. Ada nafsu yang tenang gitu Pak ya. Iya. Nafsu yang jiwa yang betul-betul ya ini sama dengan al-qalbul ajrad ya, hati yang sempurna gitu, hati yang bersih gitu. Ini adalah hati para nabi dan rasul, hati para sahabat ya, para wali-wali Allah, para ulama, para solihun ya. Ada pula hati yang sifatnya lawamah. Ini kebanyakan hati atau jiwa manusia ya, yang mana ya dia selalu menyesali perbuatannya gitu. Terkadang ya dia lebih didominasi oleh perbuatan buruknya, sehingga ketika imannya naik ya dia menyesali perbuatan buruknya tersebut. Namun yang lebih parah itu nafsun al-ammaratun bisu gitu ya. Nafsunya orang-orang kafir, jiwa orang kafir ya. Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu ya, sesungguhnya jiwa itu benar-benar mengajak kepada keburukan. Ini jiwanya orang kafir dan orang munafik nih Pak. Tapi jiwanya orang Islam itu yang paling parah itu lawamah gitu. Nafsun lawamah ya, nafsu yang senantiasa ya mencela daripada perbuatan buruk yang dia lakukan. Tapi kalau seandainya jiwa kita ini Pak tidak ada lagi rasa bersalah misalkan, kalau kita melakukan dosa-dosa misalkan ya, jadi hati kita ini nggak ada lagi apa namanya itu Pak, tidak ada lagi sinyal ya, tidak ada lagi kecenderungan merasa kalau itu salah. Itu yang lebih parah Pak, itu bisa mati hatinya itu. Jadi kalau hati kita masih merasa berdosa, masih tahu kita ya Allah astagfirullahaladzim salah saya gitu ya kan. Artinya ketika kita melihat yang mungkar, masih ada dalam hati kita itu kontak gitu Pak ya. Ya masih ada perasaan kita itu salah gitu. Tapi kalau hati kita itu Pak udah nggak ada lagi gitu, nampak maksiat, itu masya Allah mantap gitu ya. Tidak ada lagi rasa berdosa gitu, itu udah parah Pak. Itulah yang dinamakan dengan hati mankus itu Pak, hati yang terbalik itu. Atau qalbun aghlaf, hati yang tertutup itu Pak. Nah, ini makanya butuh kita membersihkan hati. Membersihkan hati dengan apa Pak? Ya dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Namun jangan baca Al-Quran aja Pak ya, harus tahu maknanya gitu. Minimal baca Al-Quran dan terjemahannya, itu paling minimal Pak. Apalagi ya membaca dengan tafsirnya, kemudian mengamalkan, itu yang terpenting ya. Ya, ini ya. Kemudian dengan berdoa
dan dengan belajar ya. Terkadang orang melakukan kesalahan ya karena nggak tahu itu salah gitu Pak. Nah, ini maka obatnya itu adalah belajar gitu. Wa isnaduhu jayyidun hasanun ya. Kemudian beliau ya Syekh Ahmad Syakir ini seorang ahli hadis beliau ya. Penulis ringkasan tafsir ini adalah seorang ulama Mesir Pak ya, ahli hadis. Bahkan ya dikatakan bahwasanya yang pertama kali menulis nomor-nomor yang ada di hadis itu nggak ada nomornya dulu itu Pak. Sahih Bukhari nomor sekian, nomor 100 misalkan. Kemudian Sahih Muslim ya. Maka yang pertama kali membuat penomoran itu ya ini dia ya, Syekh Ahmad Syakir ini. Ya. Dan beliau dikenal ya dengan banyaknya kitab-kitab beliau, buku-buku tulisannya di dalam ilmu hadis. Beliau ahli hadis. Jadi beliau mengatakan wa isnaduhu jayyidun hasanun ya. Sanad dari hadis ini yang kita bacakan tadi tentang pembagian hati itu jayyid, bagus ya. Ya, dan baik ya, hasan, baik ya. Ya, ini bisa Bapak baca ini di footnote-nya ya, di catatan kakinya. Beliau mentakhrij ya hadis ini. Ya, ini bisa Bapak baca sendiri ya. Kemudian kata beliau wa qauluhu ta'ala, lantas firman Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan kalau seandainya Allah mau gitu, la zahaba bisam'ihim ya, Allah mampu untuk menghilangkan pendengaran wa absarihim dan penglihatan mereka. Ya, Allah mampu gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak melakukan itu, Pak. Dalam bentuk istidraj. Istidraj itu adalah Allah mengulur azab bagi mereka di dunia ini. Allah berikan kenikmatan supaya mereka tetap lalai, enggak ditegur-tegur oleh Allah. Jadi kalau ada orang maksiatnya jalan terus Pak ya, maksiat jalan ya. Kemudian tidak pernah dapat penyakit. Ya. Sehat-sehat saja badannya. Kemudian ekonominya lancar-lancar saja. Sehingga dia bisa pula meledek temannya. Pak cuma pajak kau tunggang tunggi sholat ya. Kayo indak jo gitu kan itu. Ambo ndak pernah sholat ya. Lihat ya. Harato batik tinggi ya Pak ya. Iya, mobil banyak luar biasa. Itu namanya istidraj Pak. Itu lebih bahaya Pak. Artinya Allah tidak menegur dia lagi. Allah biarkan dia dalam kesesatan ya. Nanti baru meninggal di alam kubur nanti ya. Barulah nanti Allah siksa dia gitu di akhirat gitu. Daripada orang yang Allah tegur itu, berarti Allah masih sayang Pak. Sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan Pak, hadis riwayat Imam Ahmad juga, Imam At-Tirmizi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau cinta kepada suatu kaum, Allah akan uji kaum itu, Allah akan tegur gitu. Ya, jadi kalau seandainya Allah tegur kita dengan sakit Pak, Allah pasti sayang sama kita. Allah masih pingin kita sadar gitu. Sadarlah gitu ya. Kamu ini salah gitu. Tapi kalau enggak lagi itu namanya istidraj. Maka ada yang bertanya, Pak, kenapa orang kafir Amerika itu ya mereka sehat, mereka berotot badannya, mereka berolahraga, kemudian mereka enggak percaya kepada Tuhan, malahannya ateis ya. Tapi rezeki mereka lancar juga. Jangan tertipu, Pak. Itulah yang dinamakan dengan istidraj ya, tipuan ya, mereka ditipu oleh Allah sehingga mereka merasa benar ya, padahal mereka di dalam kesesatan yang nyata. Lamma taraku minal haqqi ba'da ma'rifatihi ya, ini masih berkaitan dengan sifat orang munafik. Tatkala mereka meninggalkan dari kebenaran ba'da ma'rifatihi, yang sebelumnya setelah mereka mengenal ya, mengetahui kebenaran tersebut ya. Kalau Allah mau ya, Allah bisa menghilangkan pendengaran ya kan, penglihatan mereka. Allah buat tuli mereka, orang munafik itu. Allah buat buta mereka. Bahkan sekalian Allah matikan mereka. Mampu Allah. Namun Allah memiliki rencana lain ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu qadir, maha mampu, maha kuasa. Mampu Allah. Allah mampu ya, kalau seandainya Allah mau, Allah bisa membuat orang yang di permukaan bumi ini semuanya beriman, Pak. Iya.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud lain. Ada tujuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan Allah Maha Kuasa melakukan apapun, fa'alul lima yurid. Allah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, Pak. Dan ya, apapun itu tidak ada yang terbatas bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jaririn, berkata Imam Ibnu Jarir, ya, kata Imam Ibnu Katsir ini, innama wasafallahu nafsahu bil qudrati ala kulli syai'in fi hadzal mawdi'i li'annahu hadzara al munafiqina ba'sahu wa wasatwatahu, ya, li'annahu hadzara al munafiqina ba'sahu wa satwatahu wa akhbarahum annahum bihim muhitun wa ala idhabi asma'ihim wa absarihim qadirun wa ma'na qadirin qadirun kama anna ma'na alimin alimun. Kemudian beliau mengatakan, telah berkata Imam Ibnu Jarir, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan kekuatan, ya, dengan kekuasaan, dengan qudrah. Jadi Allah itu, Pak, qadir. Qadir itu artinya dzul qudrah, zat yang memiliki kekuatan, kemampuan tanpa batas gitu. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mensifati dirinya dengan zat yang memiliki kekuatan, ya, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Pada ayat ini, pada posisi ayat ini, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, pada ayat ini, li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala haddaral munafiqina ba'sahu wa satwatahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan gitu, Pak, ya, telah memperingatkan orang-orang munafik, ya, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kekuasaan Allah. Allah mampu gitu. Jadi di dalam ayat ini Allah kan mengatakan walau sya'allahu lazaba bisam'ihi wa absarihim. Kalau Allah mengendaki, Allah itu mampu gitu menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi ayat ini maksudnya, kata beliau, ini adalah tahzir dari Allah. Ini adalah peringatan dari Allah terhadap orang munafik akan bagaimana, ya, kemampuan Allah. Allah mampu saja, ya, memberikan cobaan, memberikan siksaan kepada mereka gitu. Wa akhbarahum, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkabarkan kepada mereka annahu bihim muhitun, bahwasanya Allah itu meliputi mereka gitu. Ya, kemanapun mereka berada selalu di bawah, ya, monitor Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu alim, Pak, ya. Alim itu maksudnya Allah itu maha mengetahui, ya, jadi yang maha-maha itu, Pak, ini sifat Allah sebenarnya, Pak, ya. Nah, terkadang kita ada yang mencontoh sifat Allah, ya, siswa aja lah, nggak apa-apa bilang siswa aja. Ini terkadang bikin mahasiswa, ya. Ya. Padahal Allah yang maha kuasa, ya, ini bikin mahasiswa, ya. Nah, supaya siswa yang lebih lah gitu, ya. Iya, iya, seperti itu. Wa akhbarahum annahum bihim muhitun, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan, ya, kepada mereka bahwasanya Allah itu, ya, meliputi mereka, menguasai mereka. Wa la idhabi asma'ihim wa absarihim qadirun, dan Allah itu mampu untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka gitu. Kemudian makna qadirunnya. Jadi makna qadir, Pak, ya, dalnya yang panjang, Pak. Qadirun, ya, wazannya fa'ilun. Ini semakna, sama dengan makna qadirun. Jadi qadirun sama dengan mana qadirun. Sebagaimana kata alimun, ya, sama maknanya dengan alimun, artinya maha mengetahui. Jadi pengetahuan Allah itu, Pak, di mana-mana, itu yang benar. Allah di mana-mana maksudnya pengetahuan Allah. Ya, penglihatan Allah itu di mana-mana. Artinya Allah dimanapun makhluknya berada, Allah melihat, ya. Sedangkan mengenai zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sendiri telah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Istiwa itu artinya tinggi di atas, ya, bukan duduk, ya, Pak, ya. Bukan julus, ya. Ya, bukan menempati, artinya tinggi di atas, ya. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya gitu. Sedangkan ilmunya Allah fi kulli makan, ya. Sedangkan ilmu pengetahuan Allah ini meliputi segala tempat. Tidak ada satu tempat pun yang luput dari penglihatan dan pengetahuan Allah.
Allah itu ya muhitun ya bikulli syai'in. Allah itu maha ya meliputi gitu ya, memantau segala sesuatu. Dan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengalami sinah. Sinah itu ngantuk artinya ya. Muqaddimatun naum, nuas kalau bahasa Arabnya. Ya, sinah itu artinya ngantuk. Allah enggak ngantuk dan enggak tidur, Pak. Ya. Kalau kita tidur gitu ya, Allah enggak. Ya. Jadi sudah waktunya kita ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah adalah zat yang tidak tidur, Pak. Allah tahu apa yang ada dalam hati makhluknya, tahu. Dalam hati saja Allah tahu, Pak ya. Apalagi yang dikerjakan, yang diungkapkan, yang dibicarakan oleh makhluknya. Maka Pak, salah satu tingkatan keislaman yang tinggi itu adalah ihsan. Ya Pak ya, maratibuddin, tingkatan agama. Yang paling tinggi itu ihsan, Pak. Ketika orang itu sudah memiliki sifat ihsan itu, ya kan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kita nggak mampu melihat Allah. Nabi Musa aja pingin melihat Allah ya, dalam Al-Quran ya. Allah mengatakan lantaroni ya, di dunia ini wahai Musa engkau sekali-kali ya tidak akan melihatku. Namun Nabi Musa ngotot ingin melihat Allah ya, baru Allah singkap nur cahayanya Allah ya, sudah hancur ya gunung yang ada di hadapan Nabi Musa, dan dengan seketika Nabi Musa pingsan gitu Pak, nggak mampu gitu ya. Ya, hanya bisa kita melihat Allah kelak di surga. Ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis ya, bahwasanya Rasul mengatakan innakum satarawna rabbakum gitu ya. Sesungguhnya engkau kelak di surga akan melihat ya Tuhan kalian, yakni Allah, kama tatarawna al-badar ya, al-badra, sebagaimana engkau melihat ya bulan purnama gitu Pak. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi di dunia ini memang dalam akidah Ahlussunnah ya nggak bisa melihat Allah. Nah, memang ada juga yang pendapat yang lain ya bisa terlihat di alam mimpi, namun ini bukan hakikat ya, bukan sebenarnya gitu. Dan ini terjadilah perbedaan pendapat dalam ini terkadang di kalangan para sahabat gitu ya. Ya, ini ya, namun secara umum akidah Ahlussunnah kita tidak bisa melihat Allah di dunia Pak ya. Namun di akhirat iya. Ya di akhirat ya insyaallah ya, orang-orang yang beriman Pak, orang yang masuk ke dalam surga, maka salah satu nikmat Allah yang paling besar adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah namanya. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang paling besar. Ya, lebih besar daripada nikmat surga lagi Pak ya. Nikmat melihat zat ya Rabb yang telah menciptakan kita. Ya, kita ini dulunya nggak ada apa-apa Pak ya. Iya. Kemudian kita melihat ya Rabb yang telah menciptakan kita, subhanallah. Maka kita harus rindu Pak. Ya, barang siapa yang rindu ya, man ahabba liqa Allah ya. Barang siapa yang ada kerinduan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala demikian pula gitu Pak. Namun barang siapa yang benci, enggak mau ketemu Allah ya, sebaliknya Allah juga seperti itu, ya kan? Karena di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna inda dhanni abdi bi. Aku itu ya berdasarkan persangkaan hambaku. Jadi kita harus husnuzon sama Allah. Ya Pak. Walaupun kita banyak berbuat maksiat nih Pak, harus ada husnuzon kita, ya Allah, harus ada harapan kita. Roja ya Pak, ya, harapan. Ya jangan kita pesimis, ya Allah nggak mungkin ngampuni saya nih. Ya udah ada neraka, masuk neraka nih aneh Pak. Ya. Jadi kita harus banyak berhusnuzon gitu Pak sama Allah. Allah ada Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu Pak. Sehingga kita nggak ada putus asa Pak ya. Sehingga kita tidak berputus asa. Karena banyak orang berputus asa gitu Pak. Nggak mungkin lah Allah mengampuni saya lagi gitu ya. Akhirnya Bapak ya udahlah, sudah terlanjur saya ini banyak maksud ya, saya maksud aja lah hidup saya, na'udzubillah ya. Itu nggak boleh Pak. Jadi kita harus senantiasa berhusnuzon sama Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan sangkaan hambanya.
Ya. Kemudian kita masuk kepada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-21 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah mulai dengan harfu panggilan gitu Pak ya. Ini namanya harfun nida ya. Kata panggilan, Allah memanggil ya gitu kan, ya itu panggilan ya. Ya ayuhan nasu, Allah memanggil tidak hanya orang yang beriman di sini Pak, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah gitu, dari kalangan manusia. An-nas ini manusia. Ya ayuhan nasu, wahai para manusia kata, u'budu rabbakum, sembahlah ya Rabb kalian, sembahlah pencipta kalian, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wallazina min qablikum, dan yang telah menciptakan makhluk sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya tujuan kita beribadah untuk itu, la'allakum tattaqun, supaya mendapatkan ya derajat takwa. Karena sangat erat hubungannya Pak antara beribadah kepada Allah dengan ketakwaan, bahkan berbanding lurus. Karena takwa itu ada ciri-cirinya gitu. Banyak orang mungkin mengaku saya sudah bertakwa tapi nggak mau sholat. Nah, gimana Pak? Karena ciri orang bertakwa itu sudah ada. Bahkan Allah sudah terangkan di ayat pertama-tama dari surah Al-Baqarah, ayat yang kedua gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an kata Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat yang selanjutnya Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib seperti apa yang harus kita imani? Perkara yang gaib yang ada tuntunannya gitu. Karena sekarang ini Pak, maaf ya, paranormal juga berdalil dengan ayat ini. Ya kenapa kita percaya dengan keris ini sakti? Ini perkara gaib. Maka kita jawab, Pak, yang gaib yang disuruh kita beriman adalah yang gaib yang ada dasarnya gitu Pak. Kalau percaya kepada keris keramat itu nggak ada dasarnya. Tapi kalau percaya kepada Allah, Allah itu adalah gaib. Kita nggak bisa melihatnya, itu maksudnya gaib. Malaikat kita nggak bisa melihatnya, gaib. Jin kita nggak bisa melihatnya, gaib. Pahala amal soleh yang kita lakukan kita tidak bisa menyaksinya, gaib. Gaib seperti itu Pak gitu ya. Bukan seluruh perkara gaib gitu ya. Nanti banyak perkara gaib yang merupakan keyakinan dari agama yang bukan selain Islam ya. Nah, percaya juga gitu ya. Nah, kan gaib juga itu. Hanya percaya sama Krishna ya. Percaya sama dewa-dewa. Kan dewa-dewa itu kan gaib juga menurut mereka ya. Gak kelihatan gitu ya. Dewa api gitu, gimana bentuk gak tahu ya. Nah, bukan seperti itu. Percaya dengan yang gaib yang sudah ada tuntunannya, yang ada dasarnya gitu Pak ya. Bukan setiap yang gaib. Ini kan dijadikan dalil nih Pak ya. Iya oleh Gus siapa itu ya. Iya. Nah, ini ya. Iya itu. Ini luar biasa Pak ya. Dikelabui kita ya. Nah, ini yang harus kita waspadai Pak ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu sudah ada. Banyak sekali Pak ya dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Banyak sekali Pak ya, kalau kesannya kita buka ya. Banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan Allah lah ya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai tempat bernaung gitu. Sebagai tempat firash. Secara bahasa firash itu artinya sesuatu yang dibentang, Pak ya. Ya. Sesuatu yang dihampar itu namanya firash. Sehingga kalau Bapak belajar Dursuluh ya, ya sarir itu ya ini sinonim dari firash gitu ya. Ya, sesuatu yang kita bisa tiduri gitu ya. Tempat kita tidur gitu ya, tempat kita bernaung itu firash, tempat kita tinggal, sesuatu yang dihamparkan gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sesuatu yang dihamparkan, yang bisa bernaung, yang bisa tinggal makhluknya di dalamnya. Was-samaa'a binaa'a, kemudian Allah menjadikan langit ya kan sebagai bangunan gitu. Ya kan, dan kemudian dalam tafsirnya nanti maksudnya binaan di sini saqf ya, atap. Jadi Allah jadikan langit sebagai atap bagi kita. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian Allah menurunkan dari langit air. Ini maksudnya air di sini dalam tafsirnya antar Pak ya, maksudnya adalah sahab ya. Allah menjadikan pada awan itu awan-awan hitam ya. Kemudian dengan prosesnya menurunkan air hujan gitu. Fa akhraja bihi, kemudian dari air tersebut maka tumbuhlah darinya, keluarlah darinya ya buah-buahan, ats-tsamarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki Allah untuk kalian umat manusia, untuk kalian para makhluk, termasuk hewan juga dapat rezeki Allah, Pak. Dengan adanya air, maka air ini dengan izin Allah ya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian pepohonan akan subur, dan pepohonan ya yang berbuah akan memunculkan buah-buah yang siap untuk dinikmati oleh manusia. Luar biasa nikmat Allah. Ini kan Allah sekarang ingin menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita akan nikmat Allah. Ini luar biasa ayat ini, Pak ya. Jadi ayat ini bagaimana Allah mengatakan ingat ya. Ya, ingatlah bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan bagi kita bumi. Bumi ini ciptaan Allah, Pak. Ya, kalau seandainya Allah minta pada kita pajak bumi ini, kamu nggak sanggup kita bayar, Pak ya. Tapi Allah nggak suka majak, Pak ya. Allah pengertian ya. Ya. Udara ini ciptaan Allah juga, Pak. Kalau Allah minta pajaknya udah. Makanya Pak kita ini ya banyak di antara kita lah gitu ya. Ya. Terkadang memandang yang namanya rezeki itu hanya sebatas uang ya. Padahal Pak ya, udara ini rezeki juga, rezeki Allah juga nih Pak. Air bersih yang kita minum di Afrika, Pak, saya pernah baca di negara apa tuh ya, lupa saya ya, orang di situ minum Pak airnya berlumpur, payah, sulit mendapatkan air bersih. Kita masya Allah ya Pak ya, bisa beli aqua gitu ya. Banyak ya, mata air kita luar biasa Pak, nikmat Allah di negeri ini. Ada IQ 8 ya, 10.000 cuma segalon tuh Pak. Murah juga. Orang di Afrika Pak, subhanallah, betul Pak, fakta itu. Ya. Makanya sekarang ya ada teman-teman kita yang membantu orang Afrika, itu sebenarnya ya kita sokong juga Pak. Ya namanya manusia ada oknumnya yang salah misalkan. Ya, itu yang salahnya seperti itu. Namun terkadang kan orang-orang sekarang ya mencari kesalahan dari umat Islam itu luar biasa ya. Ya nampak kesalahan satu langsung salah semuanya. Ya kan? Padahal salah satu saya baca itu Pak, yang menyalurkan bantuan itu dari lembaga Indonesia ini juga. Iya, itu betul itu. Itu yang benarnya enggak kita nafikan, betul kita sokong gitu Pak ya. Karena luar biasa Pak pengaruh. Sekarang enggak ada lagi ya. Subhanallah, orang di Palestina itu pada sedih juga Pak ya. Yang sebelumnya dapat bantuan seperti itu ya. Iya. Ini Pak ya, terkadang seperti itu. Ya orang-orang Islam, orang-orang munafik terkadang itu enggak senang dengan umat Islam gitu. Dan senantiasa mencari-cari kesalahannya gitu. Kemudian kesalahannya lantas di framing apa ya, dibuat narasi-narasi yang menyudutkan umat Islam gitu. Ada teroris ya selalu dikaitkan dengan umat Islam, padahal mereka nggak melihat ya bagaimana kebaikan umat Islam ya. Iya, itu cuma oknum.
cuman individu gitu. Tidak bisa dihukumi seluruh orang Islam seperti itu gitu Pak ya. Iya. Jadi memang butuh di sini kita berlaku ya insaf gitu Pak. Sampai di mana tadi Pak? Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui gitu. Jadi kalau seandainya kalian sudah tahu Allah itu yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan bumi tempat kalian bernaung, langit sebagai atapnya gitu ya. Kemudian yang telah menurunkan hujan bagi kalian, menumbuhkan tanam-tanaman, ya kan, yang mengeluarkan buah-buahan yang kalian konsumsi, yang kalian nikmati, luar biasa nikmat Allah yang banyak ini. Maka kalau kalian percaya itu, maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan sekutu bagi Allah. Jangan kalian berbuat syirik, itu intinya gitu. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, syara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ya, syara'a di sini bermakna memulai ya, penjelasan tentang keesaan Allah di dalam uluhiyahnya. Ini menunjukkan apa? Tauhid uluhiyah gitu. Ya. Maka tauhid uluhiyah itu Pak yang 3 itu, ini jangan katakan itu dari Wahabi, karena juga orang Ipin na'udzubillah. Berarti Imam Ibnu Katsir Wahabi dong gitu. Padahal beliau itu Imam Ibnu Katsir ini jauh ya hidup ya sebelum daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering dituding sebagai Wahabi. Ini jelas sekali ya, fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi. Ayat ini adalah penjelasan tentang keesaan Allah di dalam uluhiyahnya. Keesaan itu artinya tauhid gitu. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Artinya maksudnya di sini ayat ini menunjukkan akan tauhid uluhiyah. Masuk waktu Pak? Iya. Karena sudah masuk waktu Pak ya. Ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin kita cukupkan sampai ya di sini dulu pembahasan kita ya. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.